Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Era transformasi pendidikan abad ke-21, arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Kecakapan hidup abad 21 terdiri atas kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional sebagai alat ukur ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional memotret hasil belajar kognitif siswa, hasil belajar sosial emosional, sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan pencapaian karakter. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Keterkaitan AN dengan kecakapan abad 21. Kompetensi siswa mencakup kecakapan hidup abad 21. Profil pelajar Pancasila. Keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah. Mutu sekolah dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional terdiri dari 1. Asesmen kompetensi minimum (AKM) yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Perbandingan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Kriteria pembanding sebagai tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem suatu pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa, asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, asesmen nasional survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Ujian nasional sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal, asesmen nasional pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.
ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat untuk matematika SMA, SMK. Sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian, asesmen nasional, Computerized Multistage Adaptive Testing, ujian nasional Computer-Based Test, dan Paper-Based Test. AN bukan pengganti UN. Teknis pelaksanaannya berbeda. Cakupan asesmen nasional berbeda. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ada 3 asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM meliputi asesmen literasi membaca yang mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Asesmen numerasi mencakup memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Berbasis komputer dan bersifat adaptif, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan, hari pertama untuk SD, MI, dan paket A ULA, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari pertama untuk SMP, MTS, dan paket B WUSTO, SMA, SMK, MA, dan paket C kuliah, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, SD, MI, dan paket A aula, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B WUSTO, SMA, SMK, MA, dan paket C kuliah, survei tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis, pengetahuan dan kecakapan membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Konsep AKM literasi membaca selanjutnya terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Konten, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah,
baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Tahapan asesmen SMA terdapat dua level pembelajaran. Level pembelajaran 1 untuk kelas 9 dan 10, level pembelajaran 2 untuk kelas 11 dan 12. Siswa memahami teks secara literal dan mendapat inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi untuk level 1, isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Level 2, asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai jenjangnya. Asesmen numerasi tingkat SMA. Numerasi merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Kompetensi numerasi merupakan kemampuan bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Komponen AKM numerasi. Konten, bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, caca, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi literasi. Kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensi, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, detail tingkat kompetensi, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, detail tingkat kompetensi, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, detail tingkat kompetensi, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kelompok perlu interferensi khusus untuk kompetensi numerasi. Detail tingkat kompetensi, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkat dasar, detail tingkat kompetensi, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika,
serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, detail tingkat kompetensi, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Tingkat mahir, detail tingkat kompetensi, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Berbasis konten berpusat pada materi pelajaran. Berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis konten, pembelajaran kurang, tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Analisis kategori penguatan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Perlu intervensi khusus. Kebutuhan. Sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal, informal. Para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatan training atau pelatihan intensif. Tingkat dasar, kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal atau informal mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan simulasi dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Tingkat cakap. Kebutuhan, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal. Pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Tingkat mahir, kebutuhan, siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman, sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan yang tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir.
termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Berikut contoh pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa pada mata pelajaran IPS. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Keempat, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa penyusunan beragam strategi pemanfaatan koperasi. Strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Berikut contoh praktik baik memberikan gambaran pada guru bagaimana praktek pembelajaran yang berbasis kompetensi. Selain itu, contoh berikut ini juga memberikan gambaran bagaimana literasi dan numerasi terintegrasi dalam pembelajaran. Bereksplorasi dengan koordinat Kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup. Literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, yang cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal. Lantas bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? A. Membacakan cerita bagaimana René Descartes menemukan sistem koordinat. B. Murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat Kartesius. C. Permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. D. Murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X dan Y atau XY. Permainan dilanjutkan dengan catur manusia. Diskusi manfaat koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Permainan battleship. Murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukiran Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Kartesius. Apa manfaat dari proses belajar tersebut? Saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya, karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri. Mampu menjelaskan cara berpikir dan bertransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekedar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Segitiga belajar. Segitiga pembelajaran terdiri dari kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran.
Asesmen kurikulum dan pembelajaran bukanlah tiga aspek yang berdiri sendiri-sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar, makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ada tiga jenis asesmen. Pertama, asesmen diagnosis, yakni asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Kedua, asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Ketiga, asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Demikian pembahasan kita tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.